warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas terkait contoh soal beserta pembahasannya tentang uji sain dan uji Wilcoxon. Untuk anggota sendiri, ada saya, Fani Dwi Pratiwi, dengan NIM akhir 017, dan Afradia Zukruf Hermawan dengan NIM akhir 077. Yang pertama ada uji sain. Soal pertama, seorang guru ingin menguji apakah ada perbedaan antara nilai ujian seorang siswa pada mata ajar tertentu jika ia belajar secara sendiri dan jika ia belajar secara berkelompok. Untuk itu diadakan 2 kali mata ajar, pertama siswa belajar sendiri-sendiri, dan yang kedua sebelum ujian siswa dapat dengan bebas belajar secara berkelompok. Berikut hasil nilai keduanya, yaitu didapatkan di tabel sebelah kiri. Dengan belajar sendiri adalah X dan belajar berkelompok adalah Y. Dengan pengamatan sejumlah 17. Ujilah dengan alfa 5% dan dengan keterangan D sama dengan Y min X. Untuk soal pertama, referensinya didapat dari Niluh Putu Suciptawati pada tahun 2016 yang berjudul Statistika Non-Parametrik. Untuk hipotesis yang pertama ada H0, MDiv sama dengan 0, H1, MDiv tidak sama dengan 0. Untuk yang selanjutnya menentukan daerah kritis, H0-nya ditolak jika alfa sama dengan 0,05 lebih besar dari P, di mana P adalah p-value. Yang selanjutnya adalah menentukan tanda. Karena sudah terdapat di dalam soal, yaitu div sama dengan Y min X, pada tabel sudah didapatkan hasil dari Y min X beserta tandanya. Sehingga didapat S2 atau S bertanda positif berjumlah 9, S1 atau S bertanda negatif berjumlah 5, dan div bernilai 0 berjumlah 3. Sehingga S berdistribusi binom dengan N sama dengan 14 didapatkan dari S2 plus S1, yaitu 9 tambah 5 sama dengan 14, lalu P-nya adalah 0,5. Dengan S sama dengan max S1, S2, S sama dengan max 5,9. Lalu untuk S-nya dipilih nilai X yang memiliki nilai tertinggi, yaitu S sama dengan 9. Yang selanjutnya mencari p-value. Oleh karena H1-nya bertanda tidak sama dengan atau dua arah, maka untuk rumus mencari p-value, P sama dengan 2 kali probabilitas X lebih dari sama dengan S. P sama dengan 2 kali probabilitas X lebih dari sama dengan 9. 9 didapatkan dari tabel sebelumnya. Lalu untuk P sama dengan 2 kali 1 min probabilitas X kurang dari sama dengan 8. Didapatkan 2 kali 1 min 0,7880. 0,7880 ini didapatkan di dalam tabel, sehingga P sama dengan 2 kali 0,212, didapatkan P sama dengan 0,424. Lalu untuk keputusannya, karena nilai alfa sama dengan 0,05 itu kurang dari P sama dengan 0,424, maka H0-nya diterima. Sehingga untuk kesimpulannya, tidak terdapat cukup bukti untuk mengatakan bahwa terdapat perbedaan nilai ujian seorang siswa jika ia belajar sendiri dengan jika ia belajar secara berkelompok. Nah, yang selanjutnya ada soal kedua. Dilakukan sebuah penelitian untuk mengetahui tingkat pengetahuan budidaya kopi sebelum dan sesudah diberi penyuluhan. Data hasil penelitian ditunjukkan pada tabel di samping. Sudah terdapat hasil dan tandanya. Lalu dengan alfa 5% lakukan pengujian untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penyuluhan terhadap tingkat pengetahuan budidaya kopi. Untuk soal kedua ini bersumber dari Debriana Puspita Adriana pada tahun 2014 dengan judul Statistik Non-Parametrik. Untuk penyelesaiannya diketahui di dalam tabel, S bertanda positif berjumlah 9, S bertanda negatif berjumlah 25, div bernilai 0-nya berjumlah 9, sehingga S-nya diambil dengan nilai S yang paling tinggi, yaitu 25, sehingga S-nya sama dengan 25. Lalu untuk N-nya,
S berjumlah positif ditambah S berjumlah negatif, yaitu 9 tambah 25 sehingga menghasilkan N sama dengan 34. Oleh karena sampel berukuran besar, yaitu N lebih dari sama dengan 30, maka didekati dengan distribusi normal. Untuk hipotesis sendiri ada H0, MDiv sama dengan 0, dan M1, MDiv tidak sama dengan 0. Untuk daerah kritisnya, H0 ditolak jika Z hitung kurang dari min Z 0,025, yaitu min 1,96, atau Z hitung lebih dari Z 0,025 sama dengan 1,96. Mencari nilai Z-nya dengan rumus Z hitung sama dengan S min 0,5 dikurangi N per 2 dibagi akar N kali P kali Q. Lalu didapatkan perhitungan 25 dikurangi 0,5 dikurangi N-nya 34 dibagi 2 dibagi akar N-nya 34 dikali P-nya setengah dikali Q-nya setengah. Sehingga 7,5 dibagi 2,9154 didapatkan hasil 2,5726. Untuk keputusannya, karena nilai Z hitung sama dengan karena nilai Z hitung 2,5726 lebih dari Z 0,025 sama dengan 1,96, maka H0 ditolak. Sehingga untuk kesimpulannya, didapatkan bahwa terdapat cukup bukti untuk mengatakan bahwa terdapat pengaruh penyuluhan terhadap tingkat pengetahuan budidaya kopi. Selanjutnya, pada poin yang kedua, terdapat soal dan pembahasan dengan uji Wilcoxon. Soal yang pertama, sebuah alat pencukur rambut dapat digunakan sebelum charge lamanya dalam jam adalah sebagai berikut. Untuk itu, ujilah hipotesis dengan alfa sama dengan 0,05 bahwa alat tersebut rata-rata dapat digunakan 1,8 jam sebelum charge. Kemudian untuk penyelesaiannya, yang pertama mencari rank. Karena X sudah diketahui pada soal, maka didapatkan rank positif dengan rank negatifnya. Dengan hipotesis H0, M sama dengan 1,8, H1, M tidak sama dengan 1,8. Dan daerah kritisnya H0 ditolak jika T kurang dari sama dengan T alfa per 2 yaitu 10. Selanjutnya mencari T. T sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N I dikali UI. Dengan UI sama dengan 1 jika nilai D positif. UI sama dengan 0 jika nilai D negatif. Untuk statistik ujinya, T sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N I dikali UI, kemudian didapatkan hasil 13. Sehingga untuk keputusannya terima H0 karena diperoleh nilai T sama dengan 13 lebih besar dari T alfa per 2, yaitu 10. Jadi kesimpulannya oleh karena terima H0, maka terdapat cukup bukti untuk mengatakan bahwa alat tersebut rata-rata dapat digunakan 1,8 jam sebelum charge. Kemudian soal nomor 2, mahasiswa semester akhir dari jurusan sosial Fakultas Pertanian ingin mengetahui tentang keberhasilan usaha tani yang dikelola oleh petani pria dan wanita. Untuk keperluan tersebut telah dipilih berbagai jenis usaha tani. Setiap jenis usaha tani dipasang-pasangkan berdasarkan kesamaan jenis dan skala usahanya. Kemudian untuk setiap pasangan yang sama diambil sampel berdasarkan jenis kelamin dan didapatkan 30 pasangan usaha tani yang akan diteliti. Keberhasilan usaha diukur dari berbagai kriteria dan untuk tiap tingkat keberhasilan diberikan skor 1-10. Dalam kaitan penelitian ini, belum diperoleh informasi apakah variabel jenis kelamin tertentu lebih menentukan terhadap keberhasilan usaha. Untuk itu, ujilah dengan alfa 0,01 apakah terdapat perbedaan keberhasilan usaha tani yang dikelola oleh petani pria dan wanita. Berikut adalah datanya. Selanjutnya untuk penyelesaiannya, diketahui pada soal nomor 2, N sama dengan 26 dan P sama dengan 53. Dengan hipotesis H0, M sama dengan 0, H1, M tidak sama dengan 0. Dan daerah kritisnya, H0 ditolak jika Z hitung kurang dari negatif 2,57. Atau Z hitung lebih
besar dari 2,57. Selanjutnya mencari nilai Z. Berikut adalah perhitungannya. Z hitung sama dengan T dikurangi N dikali N tambah 1 per 4. Per akar N dikali N tambah 1 dikali 2N ditambah 1 per 24. Sehingga didapatkan hasil negatif 3,11125. Sehingga keputusannya adalah tolak H0, karena nilai Z hitung sama dengan negatif 3,11125 kurang dari negatif 2,57. Jadi, untuk kesimpulannya, oleh karena tolak H0, maka terdapat cukup bukti untuk mengatakan bahwa terdapat perbedaan keberhasilan usaha tani yang dikelola oleh petani pria dan wanita. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami, apabila ada kurang atau lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.